Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-D reading dengan mengambil tema, sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Sekali lagi, sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah vice versa and move and flow, ya. Alias vice versa itu kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Atau bisa jadi pula energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, energi seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian, oke? Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, kalau kalian menginginkan, tinggal dicocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, itu juga bisa. Sedangkan genderless itu adalah tidak terbatas oleh gender. Mau pria, mau wanita, ya kan? Atau anak-anak juga boleh diperkenankan untuk mengikuti readingan saya ini. Oke? Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan ya wajah orang yang kalian dealingkan tersebut ya. Ini hanya untuk pasangan yang berulah saja, oke? Tapi kalau pasangan yang tidak berulah ya readingan ini tidak termasuk ya. Oke, saya peringatkan dulu. Nah, kalau kalian masih kebingungan untuk memilih, bisa kalian biarkan dulu video ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini. Agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys. Ditunggu ya. Supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama, paling lama hanya butuh waktu 3 hari saja ya. Dan tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, mulai dari saat ini, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Nah, sekarang saya rasa kalian telah memilih ya. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke, Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 1. Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? One more time, sudah puaskah dirinya dengan hasil perbuatannya sendiri? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Round and round. Oke. Di sini ya, apapun yang dia perbuat, dia sendiri yang pusing di sini ya. Oke. Apapun yang dia perbuat, dia sendiri yang pusing ya. Oke. Berarti intinya ada kemungkinan ya. That's enough ya. Sudah cukup ya dengan hasil perbuatannya tersebut ya. Sekarang lihatlah, dia yang pusing sendiri di sana.
Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 1. Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Oke. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Round and Round. Pusing, 7 keliling. Oke. Dia yang berbuat, dia sendiri yang stres di sana, ya kan? Dia yang bertingkah, dia yang berulah, dia yang stres kan? The Green Man. Oke, ini terhubung dengan zodiak Aries. Five of Stone. Ya. Oke. Ini adalah zodiak Taurus. The Stag. Oke, ini adalah zodiak Leo. Keempat, Eight of Vessel. Rebirth. Ini adalah zodiak Pisces. Oke. Pantesan. Terakhir, Four of Bows. Ini adalah zodiak Aries lagi. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihatnya buat diri kalian itu apa ya. Ini untuk pasangan yang berulah saja ya. Oke. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Round and Round dari orang yang kita dealingkan ini. Oke, satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan. Aurora, you are flying high right now, which may threaten others, but don't descend. Because others will soon inspire by your example. Oke. Kalian terbebas ya di sini ya. Hasil perbuatannya sendiri telah dia terima. Dan di sini dikatakan ya. Mungkin sebelumnya orang ini tipe-tipe seorang yang player ya. Saya merasakannya di sini. Dia tipe-tipe seorang yang kayaknya egois sekali, gengsian lagi, oke? Tapi dengan hasil perbuatannya sendiri, lihatlah ya, dalam segi finansial dia itu ibaratnya jatuh ya, anjlok saat itu ya, ambiar ya dia ya, oke? Alias dalam finansialnya itu dia sedang sekarat di sini, dan saat memiliki finansial, dia tingkahnya ini ya kan, ibaratnya seperti di Emperor ya. Tingkahnya ibaratnya sombong sekali, angkuh banget ya di sini yang saya lihat ya. Tapi begitu dihukum oleh alam semesta dengan hasil perbuatannya sendiri, orang yang kalian dealingkan ini ya kan, dia menjadi cakap kasar ya di sini ya guys. Kere ya di sini ya. Five of Stone. Hidupnya melarat sekali ya. Udah melarat, ditinggalkan orang, kesepian, banyak orang yang mengkhianatinya. Bukan hanya selingkuhannya yang mengkhianatinya saja, tapi kawan-kawannya semuanya pada membelot ya. Pada berusaha untuk menikamnya dari belakang, pada menelantarkan diri dia seorang diri saja, ya kan? Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia itu dicampakkan lagi oleh keluarganya sendiri. Hingga ibaratnya hidupnya itu bagaikan sebatang kara. Makanya dia sedang berusaha bangkit, dia sedang berusaha untuk kuat, ya. Di sini ada Eight of Vessel, rebirth, ya, kelahiran kembali. Dia ingin, ibaratnya rebirth, dilahirkan lagi kembali, oke? Dia ingin memperubahin segala sesuatunya. Dari dulunya itu, misalnya dia tingkahnya agak sombong, suka player, suka mendominasi orang,
ya kan, suka bertingkah yang sesuka hatinya, egois, gengsian, ya kan? Dia ingin ya diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan kejayaan itu kembali dan dia ingin memperbaikinya, ya. Four of Bows ya. Dia ingin memperbaikinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Berarti round and round ini keputusannya sangat bulat ya. Berarti sudah puas di sini ya. Dia telah menikmati hasil permainannya sendiri. Oke. Dan di sini untuk kalian, saran pesannya di sini ada kartu Aurora ya. You are flying high. Anda ini ibaratnya ya, posisi Anda ini sekarang ibaratnya sedang terbang begitu tinggi saat ini. Oke, which may threaten others ya. Disuruh kalian ya, saat posisi kalian ini berada di tingkat yang tinggi, jangan lupakan orang lain ya. Cobalah ya, berilah contoh yang baik, jadilah role model yang baik bagi orang-orang ya. Jangan kalian balaskan dendam kalian kepada orang ini, karena orang ini sudah terkena balasannya sendiri, oke? Nah, karena apapun tindakan yang kalian lakukan, misalnya balas dendam, takutnya orang lain akan ikut-ikutan kalian melakukan hal yang sama ya. Karena orang lain ada kemungkinan akan terinspirasi oleh diri kalian, hasil perbuatan kalian juga. Dan takutnya saat kalian melakukan balas dendam ya, saat kalian jatuh saat itu, kalian malah akan ditertawakan oleh orang. Tapi kalau kalian menunjukkan sikap maaf kalian, ya kan, biarpun tidak menyuruh kalian menerima dia lagi kembali ya di sini ya. Tapi setidaknya tunjukkan ya sikap maaf kalian, ikhlaskan, relakan, ya kan. Saat itu orang akan mengikuti jejak dan langkah kalian dan menilai kalian itu orang yang baik. Di sini ada inspired by your example. Kalian akan menjadi contoh bagi orang lain. Jadi jangan merusak orang lain dengan memberikan contoh yang buruk dengan cara membalaskan dendam kepada orang yang sudah tertimpa musibah ini. Oke, dia sudah tertimpa musibah yang sangat berat ya di sini ya. Dia berusaha ingin dilahirkan kembali dengan penuh kebahagiaan, ya kan? Penuh keceriaan lagi kembali karena hidupnya sekarang sudah penuh dengan masalah ya. Apalagi dari segi keuangan ya kan. Uangnya itu sudah kandas di sini. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti dia itu memiliki kesadaran ya. Berarti dia sudah puas dengan hasil pengelanannya selama ini ya. Hasil petualangannya selama ini di luaran sana yang ulah-ulah yang dia perbuat itu, dengan adanya ganjaran ini dia sudah puas ya menerima akibatnya saat ini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ya. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, maka lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya. Buruan cepetan ditunggu ya guys, supaya kalian jangan antrinya terlalu lama. Walaupun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak akan lebih dari waktu 3 hari ya. So, cepetan buruan mulai dari saat ini, charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God, Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose deck number 2. Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? One more time, sudah puaskah dirinya akan hasil permainannya sendiri? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema di sini. New life, kehidupan baru. New life ini
ibaratnya ya, menggambarkan sebuah rebirth ya, kelahiran kembali. Oke, atau sebuah transisi ya, perubahan secara besar-besaran di sini. Berarti ada kemungkinan dia juga telah sadar ya. Kalau ditanya dia telah apakah dia ya telah puas dengan hasil permainannya sendiri, saya melihat dari kartu New Life ada kemungkinan iya. Oke, tapi alangkah baiknya supaya lebih jelas ya, kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya dulu. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Who? Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu New Life. Kehidupan baru. Saya tarik kartunya secara acak. Seven of Cups. Oke, Seven of Cups. Ini zodiak Scorpio. Eight of Wands. Oke, ini zodiak Sagittarius. Two of Wands. Ini zodiak Aries. Father of Pentacles. Ini adalah zodiak Taurus. Terakhir, Four of Pentacles. Ini zodiak Capricorn. Kita lihat apa saran dan pesan dan nasihatnya untuk diri kalian. Dear God Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu New Life dari orang yang kita dilingkan tersebut. Oke, satu kartu secara acak. Archangel Gabriel. You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Oke. Nah, ini ceritanya agak sedikit lain ya. Meskipun saya merasa dia telah sadar ya. Ini juga tipe-tipe seorang yang player ya, suka dekat sana-sini dengan pasangan lawan jenis, ya kan? Suka mencicipin sana-sini, ya kan? Mencari sesuatu nuansa yang baru. Oke. Dia berharap ya, bisa menemukan pasangan yang lebih baik lagi dari diri kalian. Oke, tapi pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Rasa kebingungan ya. Untuk memilih, rasa dilema ya, yang saya rasakan di sini. Dia mendapatkan pengalaman juga dari kartu Two of Wands ini. Hidupnya itu stuck, penuh dengan kebingungan, ya kan? Mungkin di sini banyak sekali kalian berdealing dengan seorang yang banyak sekali ditaksir oleh lawan jenis, banyak sekali didekatin oleh cewek atau banyak sekali didekatin oleh cowok, ya kan? Sehingga dia sendiri juga kebingungan, oke? Dia itu tipe-tipe orang yang sangat perfeksionis sekali. Kalian berdealing dengan tipe-tipe orang yang menginginkan sesuatu yang sempurna. Dan di sini, begitu banyak orang yang mendekatinya, tak ada satupun yang dia cocok, oke? Makanya, saat bertemu dengan kalian itu ada kemungkinan, ya. Dia jatuh cinta pada kalian pada pandangan pertama. Dan di sini ada kartu Two of Wands ya, tapi dia masih kebingungan untuk memilih kalian, ya kan?
Karena dia berharap mungkin saja ada yang lebih baik untuk kedepannya. Karena ini tipe-tipe orang sekali memberikan cintanya, hatinya kepada orang lain, Father of Pentacles ya, maka dia akan menjaga kesetiaannya saat itu. Berarti selama ini dia mendekati orang itu hanya sekedar ingin bermain-main saja. Dan hati-hati kalau kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini, ada kemungkinan kalian bisa jadi salah seorang dari orang yang dia dekatin, orang yang dia coba-cobain atau dia coba cicip-cicipin, oke? Tapi begitu bertemu dengan seseorang yang benar-benar udah klop dengan diri dia, dia akan nyaman kepada orang tersebut dan dia akan menutup hati dan perasaannya. Dia akan mengakhiri petualangannya. Jadi kalau ditanya ya, apakah dia sudah puas dengan hasil permainannya sendiri? Saya lihat ada kemungkinan setelah bertemu dengan diri kalian, dia sudah puas dengan hasil petualangannya tersebut. Dia telah menemukan ya kecocokan ya di dalam diri kalian, sehingga dia menutup hatinya rapat-rapat dari orang lain. Ini lebih bagus ya guys ya. Ini lebih bagus lah daripada deck kelompok yang pertama ya. Dia itu tipe seorang yang kayaknya workaholic, suka bekerja keras di sini yang saya rasakan ya. Dan kalian berdealing dengan orang-orang yang seperti memiliki kelimpahan dalam perihal materi di sini. Oke. Namun juga banyak didekatin oleh lawan jenis. Dan sebelum menjalin hubungan dengan kalian, mungkin dia itu seorang petualangan ya, tapi bertemu dengan kalian ya. Bahkan untuk memilih kalian saja kayaknya saya merasakan ini orang mengalami kesulitan ya untuk memilih siapakah pendamping hidupnya tersebut. Karena begitu banyaknya orang yang berusaha untuk mendekati dia sampai dia kebingungan sendiri. Sampai dia berusaha untuk pergi ya, untuk mengakhiri kebingungannya sendiri, ya kan? Kalaupun dia tidak memilih kalian, saya yakin ya, kedepannya orang ini akan memilih jomblo terus ya, akan memilih jomblo terus karena dia merasa dirinya itu begitu perfect, ya kan? Dia tidak bisa menemukan orang yang sepadan dengan dia, yang ngeklik dengan dia. Lebih baik dia ngejomblo seorang diri saja. Nah, itulah kekurangan dia ya. Makanya, tapi ada kemungkinan di sini ada kartu new life ya, kehidupan baru, berarti dia telah menemukan seseorang. Berarti dia sudah puas dengan hasil petualangannya, hasil permainannya sendiri. Oke, selama ini. Makanya dia pada akhirnya menutup hati dan perasaannya dari orang-orang, ya kan? Siapapun orang yang dekat dengan diri dia, dia tetap cuekin orang tersebut. Makanya di sini ada kartu Archangel Gabriel yang menyarankan kepada kalian, you have an important life purpose, ya. Kalian memiliki ya tujuan hidup yang sangat penting, yang bisa meliputi communication, ya, komunikasi dan the arts, ya. Mayoritas yang memilih deck kelompok yang kedua ini mungkin seseorang yang pandai berkomunikasi atau orang yang berkecimpung di dalam dunia kesenian, ya. Itu hanya beberapa orang saja ya. Please don't allow insecurity to hold you back ya. Jangan biarkan perasaan insecure, perasaan tidak nyaman itu ya membawa kalian kembali lagi ke masa lalu. Kalau kalian misalnya tidak sempat jadian dengan orang ini, maka ikhlaskan, jangan memandang lagi ke belakang, ya. Lepaskan orang ini, karena orang ini selalu ingin mencari seseorang yang perfect, ya. Kalau misalnya dia tidak memilih kalian, berarti kalian bukanlah tipe-tipenya, ya kan? Bukan kategori yang dia inginkan. So, alangkah baiknya jangan kalian paksakan. Nah, ini inti dan maksud dari kartu saran ini. Kalian memiliki hal lain yang lebih penting untuk kalian perhatikan, yakni tujuan hidup kalian, pekerjaan kalian, uang kalian, ya. Lebih baik kalian memberikan perhatian kalian kepada pekerjaan kalian, karir kalian, dan material kalian. Oke, finansial kalian.
Itu pun kalau misalnya tidak sampai jadian ya dengan orang ini ya, disuruh kalian jangan mencari tipe-tipe orang kayak gini lagi, carilah orang lain, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, guys. Berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian, silakan lakukan personal ataupun private reading kepada diri saya. Buruan cepetan, supaya kalian jangan antrinya terlalu lama, palingan hanya 3 hari saja dan tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke? Ditunggu gerak cepat kalian di dalam mencatat order dan booking saya, agar saya bisa mengatur waktu untuk diri kalian. Oke? Buruan cepetan ya guys, jangan buang-buang waktu lagi. Oke? Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartu tarotnya. Sekaligus barusan akan saya bacakan, ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key into deck number 3. Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? One more time, sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Loyal heart. Oke. Kesetiaan hati di sini. Bisa jadi ya, saya merasakan di sini loyal heart. Dia itu memang tipe-tipe orang yang setia. Ini ada dua opsi skenario ya. Ada dua chapter skenario yang saya tangkap ya. Satu, dia itu memang tipe-tipe orang yang setia, kalian berdealing dengan orang-orang yang setia di sini. Tapi kalau didilingkan dengan seseorang yang suka membuat masalah di luaran sana, berarti kesetiaan hatinya itu adalah dipakai ya untuk bermain-main atau berpetualangan atau menciptakan ulah di luaran sana. Berarti ada kemungkinan kalau untuk orang yang berulah ya, loyal heart ini, kesetiaan hatinya untuk bermain-main dengan orang di luaran sana, kalian mengerti ya maksud saya ya guys. Berarti ada kemungkinan dia masih belum berubah ya di sini ya. Masih belum puas lagi di sini. Dia hanya setia kepada hatinya saja di sini. Dimana hatinya kalau menyuruhnya untuk bermain-main di luaran sana, untuk berbuat ulah di luaran sana, maka akan dia buat terus, oke? Itu skenario ya yang kedua. Oke, alangkah baiknya kita lihat penjelasan dari kartu tarot di sini. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who key and choose deck number 3. Sudah puaskah dia dengan hasil permainannya sendiri? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Loyal Heart. Oke. Saya akan tarik kartu energinya secara acak. Eight of Swords. Zodiac Gemini. Queen of Chalices. Zodiac Cancer. Eight of Pentacles. Zodiac Virgo. Six of Chalices. Zodiac Scorpio. Three of Chalices. Ini zodiak Cancer lagi. Oke, kita lihat saran dan pesannya buat diri kalian. Ini bagaimana? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who key and choose that number 3.
What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait dealing kita terhadap orang yang loyal heart. Ariel, new psychic and spiritual experience are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gift to open through study, prayer, and meditation. Oke. Lagi-lagi kalian disuruh ya lebih spiritual ya kan, lebih mendoakan lah ya inti-intinya di sini. Karena apa yang menjadi doa kalian itu pasti akan dijamah oleh Tuhan. Dan dengan pengalaman kalian bersama orang yang pernah berulah dengan diri kalian ini, ibaratnya itu adalah sebuah kebangkitan spiritual bagi diri kalian. Di mana kalian dipaksa ya, dituntut oleh alam semesta untuk dijadikan sebagai pengalaman ya, hal menyakitkan ini ya. Karena ini orang loyal heart ya. Of Swords. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ya kan? Karena hatinya ini loyal heart ya. Dia ibaratnya sudah menjadi karakteristiknya ya untuk party di luaran sana, Tree of Challenges ya, untuk bermain-main, untuk berpetualangan, untuk berulah ya, mencari orang lain untuk bersenang-senang atau have fun di luaran sana. Jadi perselingkuhan bagi orang ini, kalau kalian berdealing dengan orang ketiga ini, mungkin perselingkuhan itu di mata dia itu adalah sebuah hal yang lumrah, yang wajar ya di sini ya. Dia terbiasa ya. Memang perasaannya itu sensitif ya. Dia itu ibaratnya egois juga bisa ya. Dia egois juga bisa. Kalau dia mendekati kalian, mungkin yang dia fokuskan dari diri kalian itu adalah untuk mencari uang saja. Dan itu pula yang dia lakukan kepada orang-orang di luaran sana. Oke? Bisa jadi setelah dia lepas dari diri kalian, tapi kalau kalian mampu bangkit lagi kembali, mampu mensukseskan diri kalian, mampu memiliki uang lagi kembali, maka dia saat melihat kalian sukses, maka kesuksesan kalian itu membuat dia tergiur lagi kepada diri kalian. Memancing dia balik lagi, berusaha untuk rekonsiliasi dengan diri kalian, tapi di belakang itu dia tetap bermain-main dengan orang lain di luaran sana. Karena memang loyal heart ya. Hatinya itu ibaratnya ya, sudah makanan dia sehari-hari untuk bermain dengan orang-orang di luaran sana. Dengan mengincar keuangan dari orang tersebut. Oke? Dia itu setia banget terhadap hatinya ya, yang menyuruhnya untuk jangan serius kepada satu orang saja, tapi cobalah buka hati kepada orang lain, ya kan? Buka hati kepada orang lain, dan barangkali ada orang lain yang lebih kaya, yang lebih tajir, yang bisa memberimu uang. Nah, itu panggilan hatinya ya. So, itu adalah opsi chapter skenario pertama di sini yang ketangkap oleh saya ya. Untuk orang yang berulah ya di sini. Untuk orang yang misalnya skenario yang kedua, opsi yang kedua yang ketangkap oleh saya, bisa jadi loyal heart ini ya. Kalian berdealing dengan seorang yang ya memiliki kesetiaan di dalam hatinya tersebut ya. Sehingga tanpa diri kalian ya, dia juga tidak mampu untuk move on di sini. Dan di sini dia menutup hatinya dari orang lain. Kalau misalnya kalian memilih untuk untuk melepaskan dia, dia pun ikhlaskan aja kalian. Tapi dia tidak gampang membuka hatinya kepada orang lain. Tapi dia ingin terus berusaha untuk rekonsiliasi dengan diri kalian. Berusaha setidaknya untuk berteman saja itu juga tidak apa-apa, ya kan? Tidak menjadi pacar, tapi untuk berteman saja juga tidak apa-apa. Dan mungkin saja dia alihkan ya dirinya itu ya. Opsi skenario yang kedua ini ya, bisa jadi mungkin ya dia itu ya setelah berulah ya, membuat dirinya sadar ya kan, untuk lebih fokus kepada pekerjaannya sendiri saja, tanpa membuka hati kepada orang lain. Mungkin kepada orang lain dia anggap cuma berkawan saja, ya kan? Dan
cintanya itu mungkin hanya tulusnya kepada diri kalian. Tapi kembali lagi kita ke opsi skenario pertama, di mana orang yang berulah ini sudah puaskah dia dengan ulahnya? Masih belum puas ya. Kalian hanya bisa membuat dia menutup hatinya kepada orang lain, ibarat menyumpal mulutnya dengan material, dengan uang ya. Ibaratnya ini orang, maaf kata ya, kalau saya boleh jujur, ya kayak PSK lah ya, hasil piaraan ya. Kalau pria itu maaf sakap kayak gigolo gitu, kalau wanita itu ya kayak ya tahu sendirilah, ayam. Nah gitu ya. Jadi cuma uang saja yang bisa menyumpal dia ya, menjinakkan dia, oke? Tapi kalau saat kalian sudah tidak memiliki uang lagi, nah bertingkah lagi, dia berulah lagi. Karena memang hatinya itu hanya memiliki kesetiaan hanya kepada untuk materi aja. Ya kan, bukan kepada orang di sini. Makanya di sini, kartu saran dan pesannya mengingatkan pada diri kalian. New Psyche and Spiritual Experience. Spiritual Experience. Pengalaman spiritual. Ini adalah pengalaman kebangkitan spiritual kalian. Oke? Di mana kalian disuruh alam semesta untuk belajar dari kejadian seperti ini. Untuk melihat dunia ini dengan mata kalian, ya. Jangan terlalu banyak berangan-angan, ya. Lihat ke dalam diri kalian sendiri, lihatlah dunia ini. Kalau orang-orang di dunia ini tidak seramah yang kalian bayangkan. Allow your spiritual gift, ya. Biarkan, ya, talenta-talenta spiritual kalian, mayoritas, tidak semua ya. Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini, mungkin orang yang sangat religius ya. Maksudnya di sini ya, tetaplah pada jalan spiritual atau jalan religius kalian. Berjalanlah di jalan ketuhanan ya. Tinggalkan orang ini. Oke, kalian disuruh untuk fokus saja, berdoa, beribadah, meditasi, ya kan? Banyak belajar di sini. Oke. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja, agak simple ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan spesifik ke energi kalian sendiri, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Buruan cepetan supaya kalian jangan antri terlalu lama saat itu. Paling lama antrian kalian hanya butuh waktu 3 hari saja dan tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, mulai dari sekarang, jangan kalian buang-buang waktu lagi. Jangan kalian tunda-tunda lagi. Segera charter, order, dan booking saya. Agar saya bisa mengatur waktu yang tepat bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga readingan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi permasalahannya di sisi-sisi positif yang mampu kalian ambil ya, yang mampu kalian petik ya. Supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari. Oke, dan sekali lagi, bagi diri kalian kalau merasa video saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan sekali lagi bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan. Jangan kalian tunda-tunda lagi, jangan kalian buang-buang waktu lagi ya. Segera charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys berita kalian ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, karena di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke, kita saling doa mendoakan yang terbaik bagi sesama kita di sini. Oke. Dan akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.